Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, merasa cukup bukanlah hal yang alamiah, atau otomatis terjadi dalam diri kita. Paulus sendiri memaparkan bagaimana dia belajar untuk mencukupkan diri dalam menghadapi situasi hidupnya. Paulus sudah memberikan teladan untuk merasa cukup, yakni untuk lebih mempercayai Allah, dan bukan mempercayai diri sendiri. Untuk belajar merasa cukup, kita bisa mulai dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 2 Korintus 10 ayat 12 berkata, memang kami tidak berani menggolongkan diri atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri, dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Yang kedua, bersukacita dengan apa yang dimiliki. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Yang ketiga, belajar berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Cara lain untuk belajar merasa cukup adalah dengan menyalurkan apa yang dimiliki untuk menolong orang lain. Paulus menasihatkan bahwa obat untuk materialisme adalah dengan memberi, berbuat baik, dan menjadi kaya dalam kebajikan. Yang keempat, memusatkan perhatian pada hal-hal kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dunia ini dipenuhi dengan banyak hal yang baik, yang memberi sukacita dan kesenangan. Meski begitu, kepuasan sejati hanya didapat saat kita mengasihi dan menghargai Kristus sepenuhnya. Oleh karena itu, kinilah saatnya untuk mencermati jalan hidup saudara. Jika sumber daya saudara terbatas, waspadalah untuk tidak menjadi kesal, bahkan dipenuhi dengan kegetiran dan kecemburuan. Sebaliknya, apapun harta materi yang mungkin saudara miliki,
adalah bijaksana untuk menempatkannya pada urutan yang patut dalam kehidupan, agar harta materi tidak menjadi majikan atas saudara. Sebagaimana yang dinasihatkan Rasul Paulus, sandarkanlah harapan saudara, bukan pada kekayaan yang tidak pasti, tetapi pada Allah, yang memberikan segala sesuatu dengan limpah kepada kita, untuk kesenangan kita. Jika saudara melakukan hal ini, saudara juga dapat mengatakan bahwa saudara telah mengetahui rahasia merasa cukup. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.